Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kerja hari ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan buat pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Mari Engkau berkati kami sehingga firman yang kami dengarkan, biarlah kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan penyembuhku, yang terambil dari kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang terkasih, kalimat ini hanya diucapkan oleh orang yang benar-benar memiliki keyakinan penuh terhadap Tuhan. Dan dilatar belakangi oleh penderitaan yang telah dialaminya 12 tahun. Wanita dalam perikop ini, ia memberanikan diri untuk bertemu dengan Yesus. Ketika ia mendengar banyak mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Di ayat yang sebelumnya kita lihat bahwa Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Nah, ketika Yesus bertemu dengan orang yang dirasuki oleh roh jahat, orang itu sering dibelenggu dan diikatnya dengan rantai. Tetapi bahkan diputuskan dan belenggunya dimusnahkan sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkannya. Tetapi ketika orang itu bertemu dengan Yesus, maka roh jahat yang ada padanya takut dan meminta kepada Yesus untuk mereka keluar dari orang tersebut. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Dan setelah itu, orang itu pun menjadi waras. Ada juga Yesus membangkitkan anak perempuan dari seorang kepala ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya Yesus dan memohon dengan sangatnya, sebab anak perempuannya sedang sakit dan hampir mati. Tetapi dengan iman kepercayaannya kepada Yesus, ia memohon agar Yesus meletakkan tangannya atas perempuan tersebut supaya ia hidup, dan Yesus pun pergi bersama-sama dengannya untuk membangkitkan anak perempuannya. Ketika melakukan banyak mujizat penyembuhan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan di tengah orang banyak datanglah seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun untuk mendapatkan penyembuhan dari Yesus. Dan ia memiliki keyakinan penuh. Saudara yang terkasih, kita lihat di ayat yang ke-26 mencatat bahwa wanita tersebut telah berulang-ulang diobati oleh tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Nah, perasaan putus asalah yang mendorong wanita tersebut untuk datang kepada Yesus. Dan dengan beriman, dia menyatakan bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu pun berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit tersebut. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, lalu apakah aplikasinya di dalam kehidupan kita ketika kita didiagnosa oleh salah satu penyakit? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Datang kepada Yesus dan berhentilah untuk mencari pertolongan kepada orang-orang pintar yang memiliki kekuatan gaib untuk menyembuhkan penyakit kita. Karena hal tersebut, bahwa kita lebih mengandalkan pikiran kita sendiri. Tetapi kesembuhanlah hanya diberikan oleh Tuhan Yesus
ketika kita percaya dan mau berserah kepada Tuhan. Sebab dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 mengatakan bahwa Yesus sendirilah yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur kamu akan sembuh. Jadi, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita mengajari kita pada pagi hari ini untuk kita mau berserah kepada Yesus. Segala penyakit yang ada di dalam tubuh jasmani kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa kesembuhan hanya berasal dari Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarkanlah firman ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Biarkanlah apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh mendapatkan kesembuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.